kita kita, copy kita copy ke, garis breakout-nya tadi. Nah, targetnya tuh segini, 974 tuh. Next. Nah, kalau sekarang kita masuk ke fundamental analisis. Fundamental fundamental analisis itu yang tadi ya, kita, analisa laporan keuangannya, terutama tuh rasio-rasio, kayak rasio ROA, ROE, NPM, atau kita lihat income statement-nya juga, dia, naik nggak sih tiap tahun profitnya gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke rasio-rasio itu, kita juga mesti analisa dulu nih ekonomi kita tuh gimana, industri kita gimana, dan perusahaan kita tuh gimana. Nah, kalau ekonomi, biasanya seperti, yang sekarang terjadi juga, ada pandemi nih, apa sih dampaknya sama ekonomi kita, sama terus, dampaknya ke industri kita tuh apa sih? Kayak misalkan, saham properti jadi turun, orang-orang nggak mau beli rumah, atau saham farmasi jadi naik nih, karena orang-orang butuh suplemen kesehatan gitu. Nah, setelah kita analisa industri, mana nih yang, kemungkinan menarik kalau kita analisa saat, ekonomi kayak gini. Kita ketemu nih sama perusahaannya yang mau kita analisis. Yang jelas yang perusahaan kita analisis pertama itu, eee, biasanya tuh yang nggak rugi, yang tetap stabil tahun-tahun sebelumnya tuh naik, kemudian bisa juga yang, rutin membagikan dividen, karena ada metode yang pakai dividen ngitungnya. Nah, tujuannya tuh apa sih? Tujuannya tuh untuk menghitung harga wajar. Kalau misalkan sekarang harganya 500, terus kita hitung harga wajarnya tuh ternyata 200. Oh, ternyata sekarang harganya udah 500, ternyata kemahalan nih. Nggak jadi beli dong kita, kayak karena udah over value harganya, nggak worth it lah kalau kita beli, takutnya dia malah balik lagi ke harga wajarnya nanti 200 gitu. Tapi kalau misalkan harga wajar kita yang kita hitung itu lebih tinggi daripada harga pasar sekarang, berarti itu under value namanya. Dia masih layak untuk kita beli gitu, dan ada kemungkinan dia bakal mencapai si harga wajar saham tersebut yang tadi kita hitung. Next. Nah, ini contohnya ya, kalau tahun kemarin tuh pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh 2020 turun, terus pergerakan IHSG juga turun. Nah, tapi saham farmasi tuh 2020 kuartal 2-nya tuh malah naik. Karena orang-orang tuh butuh, suplemen kesehatan, vitamin, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang, berpengaruh banget tuh sama fundamental perusahaan. Jadi kita harus, analisa ekonominya dulu pertama. Nah, oke, next. Nah, ini contoh, singkatnya, kalau misalnya kita mau tahu nih, apa aja sih yang perlu kita perhatiin. Yang pertama tuh misalkan ini KLB ya, rasio keuangannya tuh yang kita perlu tahu tuh rasio likuiditas, ada current ratio dan quick ratio. Rasio likuiditas itu, kita mau tahu nih sejauh mana sih perusahaan bisa bayar kewajibannya. Jadi kalau misalkan dia amit-amit rugi atau bangkrut, dia bisa nggak nyelesain kewajiban dia, jadi nggak ada pihak luar yang, dirugikan gitu. Itu penting tuh untuk kita mau investasi di sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua tuh ada solvabilitas. Kita mau tahu nih, tingkat, eee, rasio utang sama yang aset kita punya tuh gedean mana sih, kita nggak mau dong kalau invest di perusahaan yang punya banyak utang, apalagi utangnya lebih besar daripada aset yang dia punya gitu. Terus kemudian yang ketiga ada rasio profitabilitas, kita mau tahu juga nih, seberapa jauh sih perusahaan ini mampu menghasilkan laba gitu. Kalau misalnya labanya naik, berarti kan, kemungkinan harga saham juga naik, kemungkinan juga, dividen yang kita dapetin juga akan naik gitu. Nah, terus kita juga perlu, analisa balance sheet dan income statement-nya juga nih. Setiap tahun tuh dia gimana, apakah beban-beban kewajibannya berkurang atau income-nya juga bertumbuh gitu. Jadi kita kurang merekomendasiin kalau yang perusahaan rugi itu, apalagi yang sekarang-sekarang ini banyak yang IPO tapi ternyata, saham itu rugi gitu ya. Itu berarti memang dia benar-benar butuh uang tuh untuk, ngebangun usaha dia lagi gitu. Nah,
kita harusnya sih nunggu perusahaan itu sampai mapan lagi, baru nih kita baru analisa ulang, dia bisa nggak nih bertahan stabil setelah melewati masa-masa rugi itu. Kemudian next, nah teman-teman juga nih bisa lihat di aplikasi Stockbit, itu udah lengkap banget, bisa, tapi disaranin pakai HP sih, karena kalau di web, PC atau laptop, itu nggak bisa ngelihat financial information-nya. Kalau misalkan di HP tuh kita bisa misalkan cari nih Entek, terus kita klik yang financial. Nah, dia ada tuh income statement, ada balance sheet, terus ada, PBV-nya juga, nanti ada PER-nya juga. Nah, kita bisa lihat, kayak misalkan contoh PBV nih, sekarang dia tuh ada di titik 6,1, berarti dia dijual dengan harga 6,1 kali dari harga bukunya. Nah, kita bisa targetin di sini juga nih, kalau misalkan ini kan, resistensinya misalkan di 7,93 nih, kita mau mencapai target segitu. Kalau misalkan dia udah naik segitu, kita bisa nih take profit gitu. Jadi kita jual di pas PBV-nya dia 7,93, itu udah cukup sih, gitu. Jadi nggak harus download satu-satu di DX gitu ya, laporan keuangannya nggak perlu sih, karena di sini juga udah banyak gitu informasinya. Ini juga ada berita-beritanya, ada isu-isunya, jadi emang udah update sih di Stockbit. Nah, kalau misalkan selain, laporan keuangan, kita juga mesti tahu nih berita-berita di luar, Indonesia, misalkan di US, Asia, sama Eropa. Kenapa? Karena memang relevan sama IHSG kita. Kayak kemarin si indeks Dow Jones di US, dia tuh lagi turun karena Covid di sana tuh melonjak tinggi. Nah, itu berpengaruh banget tuh sama Indonesia, jadi IHSG kita juga ikutan turun, gitu. Kenapa sih? Karena, pemerintah di sana tuh juga, Joe Biden tuh kemarin, melonggarkan kebijakan moneter nih di US. Dia mempertahankan suku bunga hampir 0%, terus, dia juga beli aset obligasi di US, jadi untuk membangun investasinya mereka. Nah, makanya mereka suka, beli-beli saham kita, karena di sana suku bunganya kan masih rendah ya, jadi saham-saham kita tuh banyak diborong asing gitu kan, jadi meningkatkan harga saham di kita juga. Nah, tapi kemarin tuh ada isu tapering nih, isu tapering ini si Joe Biden ini mau, mengetatkan lagi nih kebijakan moneternya. Nah, makanya, saham-saham kita tuh pada anjlok juga karena ada isu itu, karena kalau ada isu itu kan berarti suku bunga bakal dinaikin nih sama si Joe Biden. Nah, sehingga suku bunga naik, berarti orang-orang, tertariknya sama, bank di sana dong, bank sentral di sana. Jadi dia mau mau masukin ke bank aja nih, suku bunganya tinggi. Nah, otomatis dia narik uang yang ada di saham kita, makanya kita juga ikut anjlok kemarin, tuh. Nah, informasi-informasi kayak gitu penting sih, kayak terutama lagi Covid juga ya. Jadi US, eee Covid-nya melonjak, itu kan berarti memperlambat, ekonomi di sana juga. Nah, dampak juga sama kita. Kita juga nanti takutnya kayak gitu juga mengalami hal yang sama US, sama di, negara-negara Asia juga yang lebih relevan sama kita, tuh. Jadi, intinya selain teknikal dan fundamental, kita juga harus tahu, berita-berita di luar, berita-berita di Indonesia tentang ekonomi, finansial, semuanya harus update gitu. Karena sangat berpengaruh, saat kondisi kayak gini. Oke, untuk materinya udah selesai sampai sini, kalau ada yang mau bertanya. Untuk peserta yang ingin bertanya boleh raise hand atau ketik di kolom chat.
Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Mikael Muhammad Rudi. Kak, apa pendapatnya mengenai orang yang lebih milih buat trading forex tanpa belajar di pasar modal terlebih dahulu Kak? Kalau menurut saya sih itu lebih ke ikut-ikutan ya. Sekarang kan banyak yang cryptocurrency gitu ya. Biasanya tuh dia karena udah ngelihat orang nih, misalkan kemarin ada nih masukin 1 juta, terus tiba-tiba jadi 15 juta, orang jadi pengen gitu kan. Itu sebenarnya gambling sih, jatuhnya juga lebih ke judi ya, karena cryptocurrency sendiri juga belum ada analisa yang, apa ya, mutlak ya. Maksudnya kayak misalkan saham nih, udah ada nih fundamental sama teknikal. Kalau misalkan kayak kripto gitu kan, belum ada ya dan dia baru, apa ya, baru baru happening juga sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah sih, lebih baik tuh belajar dulu pasar modal, terus dalemin dulu kalau misalnya emang mau di forex tuh, mmm, cari tahu dulu tuh gimana analisanya gitu. Karena memang forex juga gambling ya, karena kan mata uang gitu. Kita nggak tahu nih, mata uang nih, turun naiknya tuh di momen-momen kayak apa gitu. Terlebih lagi kripto gitu kan. Baik sih mendingan analisa di saham dulu atau kalau misalkan mau yang ini sih reksadana gitu yang bisa di-handle lah gitu. Kalau kripto atau forex lainnya kan kurang ya, kita kayak masih gambling, tuh jawabannya Mikail. Berarti kita lebih baik di ini ya Kak, yang resikonya kecil dulu ya Kak. Kalau tergantung juga sih kalau misalkan pemilihan instrumen keuangannya misalkan mau di saham atau obligasi atau reksadana gitu, tergantung dari keuangan kita sama kriteria kita, berani nggak nih ngambil resiko tinggi, berani nggak, atau malah kita menghindari resiko gitu. Kalau misalkan kita menghindari resiko berarti kita ambilnya reksadana, pasar uang gitu paling paling rendah sih resikonya. Terus kalau misalkan kita berani, palingan itu di saham gitu, yang udah jelas-jelas ada perhitungannya. Kalau kalau kripto gitu kurang sih karena belum tahu nih apa aja analisanya, harus analisa apa aja itu belum belum ada ininya sih, ilmu-ilmu itu masih perlu dikaji lagi sebenarnya. Ini ada pertanyaan kedua Kak dari Argin. Izin bertanya Kak, karena banyaknya investor pemula, apakah ada rekomendasi cara melihat saham yang dibeli bisa balance untuk jangka panjangnya Kak? Kalau untuk jangka panjang, ini mau berarti mau di-hold ya jangka panjang ya? Yang pertama tuh pasti kita lihat perusahaan yang udah mapan, misalkan kayak Telkom nih, Telkom tuh mapan sebenarnya, cuman dia memang naik turunnya tuh lama gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik jangka panjang, bisa nih untuk, invest jangka panjang karena memang, dia, nggak terlalu berpengaruh sama yang, apa ya, saham-saham gorengan gitu. Kalau saham-saham gorengan tuh saham-saham yang tiba-tiba ada isu ini, dia naik nih, tapi cepet banget nih turunnya lagi, terus besoknya naik lagi. Nah, mendingan tuh, kalau buat jangka panjang tuh yang udah settle aja, yang udah, apa namanya, udah terbukti tuh dalam jangka panjang dia nggak banyak berfluktuasi gitu. Kalau kata Mikael, tapi lebih banyak orang yang tergiur sama forex nih Kak. Gimana Iya, nih Kak? gue juga tergiur sih, cuman nggak bisa sih, takutnya, gambling juga. Ya sebenarnya balik lagi sih ke kitanya masing-masing. Ya kalau misalkan emang mau terjun ke situ ya nggak apa-apa, cuman ya kalau saran dari gue jangan ikut-ikutan gitu. Berarti harus pelajarin dulu ya Kak ya. Iya betul, entar jatuhnya judi loh. Kalau Mikael, terjadi loh. Perusahaan yang bisa buat dijadikan investasi jangka panjang, banyak sih sebenarnya yang kayak tadi tuh Telkom bisa, terus, Mtek juga bisa, sekarang emang lagi turun ya, kalau misalnya kita beli kemarin tuh, bisa tuh nanti tunggu setahun lagi. Karena dia, mmm, banyak invest, kayak misalkan invest di Grab, invest di, Bukalapak juga walaupun dia rugi sih. Kita harus lihat juga sih kayak misalkan dia tuh invest di mana aja tuh perusahaan. Nah,
Kalau misalnya kita sehari-hari pakai misalkan Grab gitu kan, ya income-nya bisa gede gitu. Jadi memang dia settle sih buat kedepannya kalau kita lihat tuh. Nah, saya mau nanya nih Kak, tadi Ya, itu gimana sih cara menentukan titik support sama titik resisten Kak? iya kurang jelas tadi ya. Coba deh ke slide yang tadi dong. Nah, slide. Nah, jadi tuh kalau kita buka investing kan dia kalau di zoom out tuh bakal ada jangka makin panjangnya ya ke belakang. Kalau kita tarik makin panjang ke belakang, kita cari nih yang titiknya tuh ada pantulan banyaknya di situ. Jadi misalkan harga sekarang tuh 112 ya. Kita lihat di supportnya dulu, kita lihat nih yang ada 3 pantulan. Jadi dia kayak sideways-nya gitu, tapi sideways-nya jangka panjang gitu. Kalau resistance itu yang mantulnya tuh di atasnya gitu, mantulnya 3 kali minimal. Ngerti nggak? Ya ngerti Kak. Gimana nih? Peserta ada lagi nggak? Nggak ngerti Kak? Nggak ngerti Kak? Ini Ngertinya gimana ya? Aduh bingung lagi jelasinnya. bisa Jadi open mic? Fortunata Eka. ini kalau dijelasin ulang ya, kayak misalkan kayak gambar di sebelah kanan aja deh gampangnya. Dia itu kan ada pantulan, banyak pantulan nih, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, garis support itu garis yang di bawah. Garis bawah, batas bawah, tapi yang ada pantulannya tuh 3 kali. Ini kan cuman ada di 1 sama 4 nih garis supportnya. Kalau kita tarik ke belakang, dia ada mantul lagi sebanyak 3 kali, itu bisa dijadiin garis support gitu. Pokoknya minimal tuh 3 pantulan. Itu bisa dibilang garis support. Nah, garis resistance juga sama, cuman dia batas atasnya gitu. Berarti ini polanya itu mutlak kayak gini Kak? Nantinya untuk jangka panjangnya juga Kenapa? pasti akan terjadi kayak gini gitu Kak? Pola-polanya. Iya, heeh. Kalau misalkan yang tadi kan ya bentuk-bentuknya gitu ya. Mm-mm. Iya, kalau misalkan emang bener-bener sama nih bentuknya, terus bisa kok dicari di Google juga, banyak banget sebenarnya pola-polanya, cuman kayaknya nggak cukup waktunya kalau dibahas satu-satu gitu. Kalau misalnya emang ketemu pola kayak gitu, karena udah terbukti juga kan tadi backtest-nya emang dia ada pembalikan arah gitu. Cuman harus didukung juga sama fundamentalnya, kayak misalkan kita kan mau milih perusahaan yang oke ya, jadi kita sebelum kita nyari perusahaan apa di chart ini, ya kita dari fundamentalnya dulu gitu. Kita cari perusahaan yang bagus, yang settle, yang nggak gorengan lah istilahnya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ardin lagi nih. Kira-kira variabel apa aja Kak yang mempengaruhi dinamika di pasar modal? Untuk sekarang lebih banyak ke isu-isu ekonomi sih, karena sekarang lagi dipengaruhi sama isu ekonomi banget ya, sama corporate action. Jadi misalkan
Kalau ekonomi kan kayak tadi yang udah dijelasin ya, kayak kayak sekarang tuh lagi isu apa sih, Covid nih, terus pemerintah lagi gimana, melonggarkan apa mengetatkan kebijakan gitu. Kalau misalkan diketatin lagi berarti kan, orang-orang narik uang untuk, dialokasiin ke bank kan karena suku bunga tinggi gitu. Itu tuh pertama. Terus kedua itu, tadi, corporate action ya. Misalkan kemarin itu BRI sama apa, mau merger nih sama-sama bank syariah. Dia mau merger, terus makanya tuh kemarin dia harganya naik, terus momentumnya tuh, volume transaksinya tuh banyak banget, dia gede banget tuh, berapa minggu berturut-turut dia, yang mau jual mau beli itu banyak banget, itu tuh berpengaruh juga tuh. Jadi harus di-update nih ada isu apa nih sama perusahaan-perusahaan ini, gitu. Terus kemudian apalagi ya, mungkin pembagian dividen ya. Pembagian dividen biasanya tuh di kuartal 1, kuartal 2 biasanya tuh lebih banyak di situ. Pembagian dividen tuh juga jadi momentum yang banyak nih, orang-orang, mau beli saham ini nungguin dividen. Jadi setelah jadi kalau pembagian dividen kan ada KUMDET. KUMDET itu di mana, kita tercatat sebagai penerima dividen, terus ada ex-date-nya nih, ex-date-nya itu tanggal di mana kita kalau udah lebih dari ex-date, kita nggak bisa, dapat dividen lagi gitu. Orang-orang biasanya tuh di KUMDET tuh banyak beli, terus pas di ex-date dia udah jual lagi, karena dia cuman butuh dividennya doang gitu. Biasanya itu sih. Nah, untuk berikutnya Kak, untuk pandemi saat ini lebih disarankan untuk trading atau investing nggak? Kalau misalkan emang nggak bisa maksudnya bisa tiap hari dipantau sih mendingan trading ya, karena lagi fluktuatif banget nih saham tuh. Mungkin kalau apa namanya, invest jangka panjang bisa untuk perusahaan-perusahaan yang cukup stabil sih. Kalau misalkan saham-saham yang akhir-akhir ini grafiknya turun naik itu bisa untuk trading aja. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya Kak, perihal cara menganalisis fundamental saham itu gimana Kak? Nah, itu kita tadi bisa lihat di Stockbit juga, cara gampangnya kita lihat pair-nya, price to earning ratio-nya, itu kita lihat tuh, harga harganya itu sama earning-nya dia tuh, eee, berapa banding berapa gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kita dapetin berapa dari earning yang dia dapat gitu. Terus kemudian dari price to book value juga, PBV, kita bandingin nih sama nilai bukunya. Misalkan sekarang ada di 5 kali harga buku. Nah, sebenarnya itu wajar nggak sih sama harga yang sekarang gitu. Misalkan dikali nih harga bukunya misalkan 100, 100 dikali 5 berarti kan 500 nih PBV-nya. Sekarang tuh harganya berapa? 700 apa 800 gitu. Berarti kan, harga PBV-nya tuh, lebih rendah ya gitu. Jadi sekarang harga udah mahal tuh, udah kemahalan 700 tuh. Kalau misalkan untuk perhitungannya sebenarnya rumit ya. Kalau kalau yang tadi kan contoh-contoh, simpel ya PBV, pair gitu. Ini ada, apa namanya, contoh yang tadi di slide terakhir yang fundamental, boleh di-share lagi nggak? Yang atas, 16. Nah, nih, tahu deh, yang sebelumnya. Nah, ini pertama itu kita kan tadi ya analisa ekonomi dulu, terus kita analisa industri apa nih yang mau kita pilih. Misalkan industri farmasi nih di sini. Terus industri farmasi kita pilih nih, ada berapa, opsi saham nih, misalkan kayak Kalbe, Sido gitu ya. Itu kita kalau ini kan menggunakan dividen discount model ya namanya. Jadi kita butuh perusahaan-perusahaan yang punya kriteria membagikan dividen berturut-turut selama 5 tahun. Jadi setelah kita punya perusahaan-perusahaan kriteria tersebut, kita cari nih rasio keuangannya tiap tahun. Biasanya kita hitung tuh 5 tahun ke belakang. Misalkan dari 2020 kemarin kita hitung dari 2015 sampai 2019-nya. Tuh. Nah,
kita cari tahu nih rasio likuiditasnya, dia bagus apa enggak nih gitu. Terus kita cari juga nih rasio solvabilitasnya, dia rendah apa enggak, karena yang kita cari kalau DER atau DAR kan yang rendah gitu ya, yang rasio utangnya rendah. Kita cari juga nih rasio profitabilitasnya, kita nyarinya yang tinggi, atau at least tiap tahun tuh naik gitu. Nah, kalau kita udah dapet ini, kita lihat juga nih balance sheet-nya gimana, terus kita bikin estimasi. Nah, estimasi ini yang sebenarnya susah untuk dijelasin, karena memang ada di mata kuliah reguler sih sebenarnya 1 semester. Nah, ini tuh kita estimasiin kayak misalkan gampangnya gini, pendapatan di 5 tahun ini sama beban misalkan COGS di 5 tahun ini, itu rata-ratanya berapa persen, COGS-nya itu berapa persen dari si pendapatan. Nah, misalkan rata-ratanya itu 30%. Untuk estimasiin tahun depan, berarti kita coba revenue-nya nih naik rata-rata 5%, kita naikin nih 5% dari tahun 2019. Nah, COGS-nya kita bikin 30% dari si revenue tahun estimasi ini, gitu. Nah, kalau kita dapat estimasi kayak gitu, kita bisa tahu nih ke depannya dia bagiin dividennya tuh gimana, memperlakukan orang-orang untuk dapat dividennya tuh gimana, naik apa turun gitu. Entar kalau udah dapat, tinggal dihitung pakai rumus, ada rumusnya. Terus kita dapat nih harga wajarnya. Harga wajarnya misalkan 1.500. Tapi kalau base sekarang misalkan 2.500. Berarti kan harga wajarnya tuh rendah ya, lebih rendah dari harga sekarang. Berarti udah terlalu mahal nih buat kita beli. Takutnya dia nanti bakal balik-balik lagi ke harga wajarnya, karena memang dia sewajarnya harganya 1.500. Tuh, itu sih paling untuk yang basic-basic, paling dari PBV atau PER dulu sih, kalau mau analisa fundamental. Atau yang lebih gampangnya kita lihat rasio-rasio ini keuangan Kalbe. Misalkan rasio likuiditas, solvabilitas, sama profitabilitas itu yang penting. Sama income statement, revenue-nya, net income-nya gitu. Saya mau nanya lagi nih Kak, Ya, gimana boleh. sih pandangannya mengenai saham Bang Jago gitu kan, Bang Harto, itu dia tuh masih rugi, tapi dia mengalami uptrend yang cukup tinggi sampai 18 ribu itu gimana Kak? Nah, itu dia. Itu sebenarnya awalnya emang saham gorengan ya. Cuman karena dia punya isu-isu yang menarik investor, jadi dia apa namanya, orang-orang tuh ikut-ikutan beli gitu. Awalnya kan karena investor asing juga yang ngelirik Bang Jago, karena dia punya peluang nih ke depannya diborong nih sama asing. Terus kita lihat, wah banyak nih yang beli ini, terus retail-retail juga banyak beli Bang Jago gitu kan. Terus mungkin prospek ke depannya memang bagus gitu kan dia. Nah, orang-orang jadi ikut-ikutan, terus banyak yang pom-pom juga ya, influencer-influencer sekarang. Jadi booming deh gitu. Sebenarnya memang dia harus dianalisa dulu sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan memang prospek ke depannya bagus, misalkan dia punya apa namanya, bekerja sama dengan Gojek atau apa gitu, sebenarnya memang bagus berarti prospek dia. Cuman kalau kita lihat dari laporan keuangannya lagi, ya dia worth it nggak nih sebenarnya dengan harga segitu. Kalau misalnya kita belinya masih murah sih, worth it sebenarnya. Cuman kalau udah tinggian takutnya Nah, Gitu. dari Kalam izin bertanya Kak, berapa persen sih porsi yang baik untuk sektor saham yang baik dalam berinvestasi? Bentar, gimana nih? Berapa persen porsi sektor saham yang baik? Jadi Kalam ini ceritanya mau investasi nih Kak, Mhm, dia punya beberapa sektor ya kan, mhm mhm. pilihannya. Nah, kira-kira yang baik itu sektor apa aja sih Kak? Oh, berapa persen porsinya ya? Kalau berarti dia mau nyebarin ke sektor lain ya berarti? Heeh.
Sebenarnya nggak ada batasannya ya, cuman kalau misalkan persenannya ya kita lihat dari prioritas yang punya prospek lebih tinggi, gitu. Atau kalau misalkan bingung gitu, bisa sih sebenarnya ngikutin, produk reksadana. Misalkan, eee, ada nih reksadana yang, kan reksadana juga campuran ya sektor-sektornya gitu. Biasanya lihat dari situ, apa sih return yang paling tinggi nih, misalkan dari properti nih yang paling tinggi ini, terus, dari apa namanya, basic material, apa nih yang paling tinggi, terus kita ambil yang ini, terus pokoknya ada beberapa pilihan misalkan tiap satu sektor itu 2 2 saham 2 saham 2 saham gitu. Cuman porsi persenannya tergantung keuangan kita juga, misalkan kan harganya juga beda-beda ya, misalkan ada yang 200 perak, ada yang 20.000 gitu. Jadi persenannya tuh juga beda-beda sebenarnya kalau kita mau 50-50% kan tetap beda harganya. Jadi tuh kita bisa nyontek tuh dari, ini indeks-indeks juga. Berarti tetap harus perhitungan Kak. Mhm. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Nah, mungkin saya mau nanya lagi nih Kak. Mhm. Menurut Kakak nih gimana sih saham Bukalapak yang baru IPO habis naik tinggi tiba-tiba turunnya dalam banget Kak? Nah itu, itu sebenarnya karena ini ya, dari awal sebelum buka IPO tuh udah gencar banget ya promosinya segala macem, sampai yang mesen saham dia tuh oversubscribe gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tuh oversubscribe-nya dia sebenarnya dia punya saham misalkan 20.000 nih, 20.000 saham, terus, yang dijual belikan perdana itu cuman 15.000. Nah, dia bilang oversubscribe nih, padahal dia masih punya 5.000 sahamnya ini, gitu loh. Maksudnya kayak dia, biar orang-orang, pikir kayak, "Wah, ini bagus nih, banyak yang beli nih, entar bakal naik nih." Tapi kalau kita lihat dari fundamentalnya, laporan keuangan dia kan rugi terus ya. Sebenarnya fundamental dia tuh jelek gitu. Jadi sebenarnya nggak ini sih, nggak worth it untuk dibeli gitu. Sampai dia mapan, sampai dia stabil, misalkan 3 tahun ke depan dia profit terus, baru bisa kita analisis lagi, ini bagus beneran nggak nih ke depannya, gitu. Dia juga sebenarnya ditopang sama MTEK juga kan, makanya kemarin MTEK juga turun, tuh. Jadi tetap harus melihat laporan keuangan Kak ya. Iya betul. Nah, terus ada rival nih mau nanya, Kak izin bertanya untuk analisis teknikal yang harus diperhatikan itu apa aja Kak? Telat join tadi soalnya. Entar materinya di-share aja. Jadi yang pertama tuh ada, pola pola candle-nya, ada yang satu candle, ada yang 2 candle, sama ada yang 3 candle, terus kemudian ada bentuk pattern-nya. Pattern-nya sendiri tuh yang misalkan, long term-nya dia downtrend nih, terus nanti ketemu pattern apa, ketemu targetnya, nah itu targetnya pembalikan arah jadi naik lagi. Teknikal sih, ngikutin pola-pola harga aja sih sebenarnya. Soalnya kita tujuannya untuk mengetahui pola berikutnya tuh kayak apa, dia bakal naik apa bakal turun, tuh. Dia tinggal ngebaca pola aja kalau teknikal. Nanti di-share ya untuk rival. Nah, mungkin satu lagi nih Kak, bagaimana sih tips
belajar dan tips berinvestasi di pasar modal nih Kak? Kalau belajar, enakan sambil praktek ya kalau menurut gue. Karena kalau misalnya kita nggak praktek, kita pasti, misalkan kita mantau nih, salah satu saham, terus kita lihat grafiknya per harinya, tapi kalau kita nggak praktek, kita jadi misalkan kelupaan nih kemarin. Kalau misalnya kita praktek kan kita, beli saham ini, terus kita lihat nih bener nggak nih ada pola-pola ini, ada, sinyal-sinyal apa gitu kan. Itu kita bisa tahu sendiri, misalkan coba-coba aja gitu satu lot, tuh. Palingan itu sih kalau fundamental ya kita balik lagi sih ke perhitungan, laporan keuangannya, rasio-rasionya gitu, itu aja sih. Masih ada yang mau bertanya? Ya udah mungkin jadi kesimpulannya adalah jika teman-teman ini mau investasi di pasar modal, maka teman-teman ini harus memperhatikan nilai fundamental perusahaan itu, suatu perusahaan itu, dan jangan mau ikut-ikutan kata orang nih teman-teman, kayak gitu. Kayak gitu ya Kak ya. Iya betul. Nah mungkin Bang Ardin mau nambahin lagi untuk penutupan. Singkat mungkin terima kasih banyak sebetulnya karena kan materi apa namanya tentang ekonomi lah di Komisi Tokom ini sangat minim seperti itu. Kebanyakan ngomong politik kalau enggak isu nasional seperti itu. Sehingga lupa akan upaya mencukupkan finansial diri sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak lah ke Kak Nadira. Mungkin di lain waktu bisa berdiskusi lagi di tahapan yang lebih intermediate mungkin ini kan masih basic, saya kira seperti itu. Kira-kira itu Anda Muas, terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih Bang Ardin. Oke mungkin untuk sesi berikutnya itu dokumentasi, teman-teman boleh on kamera. Ya, teman-teman yang lain bisa on cam ya. Di sini ada 2 slide. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke baik, mungkin itu aja. Terima kasih buat Kak Nadira sama buat para peserta yang telah hadir dalam acara kali ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan dalam investasi saham maupun trading saham untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Nat. Sama-sama nih. Masih kakak.